Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya apoteker Nasrawati Basir, Sarjana Farmasi Magister Sains dengan IN/IDN 0912099202. Saat ini, saya bekerja sebagai dosen tetap pada program studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Megareski. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Biofarmasetika dengan kode mata kuliah 2KBF22 yang memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi Sarjana Farmasi pada semester 6. Adapun deskripsi mata kuliah Biofarmasetika yaitu merupakan mata kuliah rumpun ilmu kefarmasian yang mempelajari tentang hubungan antara sifat fisikokimia, formulasi obat, terhadap bioavailabilitas obat secara in vitro ataupun in vivo, serta perjalanan dan nasib obat dalam tubuh melalui proses pelepasan, kelarutan, dan absorpsi dari beberapa sediaan obat dalam rute pemberian obat yang berbeda. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait capaian pembelajaran lulusan atau CPL, kemudian CPL menurunkan CPMK, dan CPMK menurunkan sub-CPMK. Seluruh capaian pembelajaran lulusan yang telah diturunkan harus sejalan dengan profil lulusan program studi. Pencapaian pembelajaran tersebut terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk aspek yang pertama, terdiri dari sikap, itu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk aspek yang kedua yaitu pengetahuan, terdiri dari 2 poin. Yang pertama itu memahami konsep praklinis dan klinis, aspek farmakokinetik dan farmakodinamik sediaan farmasi untuk mencapai terapi yang rasional. Kemudian yang kedua itu mengetahui teori, metode aplikasi ilmu dan teknologi farmasi, farmasetika, kimia farmasi, farmakognosi, biologi, anatomi manusia, mikrobiologi, patofisiologi, serta biostatistik. Konsep farmakoterapi, pharmaceutical care, farmasi praktis, serta prinsip pharmaceutical calculation. Selanjutnya itu adalah aspek yang ketiga terkait keterampilan umum yang terdiri dari mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian aspek yang terakhir itu keterampilan khusus yang terdiri dari mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat berdasarkan analisis informasi dan data, menggunakan pendekatan berbasis bukti dalam perancangan, pembuatan, pendistribusian, pengelolaan, dan atau pelayanan sediaan farmasi untuk mengoptimalkan keberhasilan terapi. Kemudian, dari capaian pembelajaran lulusan, diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang meliputi yang pertama, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup biofarmasetika. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami perjalanan dan nasib obat di dalam tubuh, serta tahapan proses biofarmasetika, farmakokinetik, dan farmakodinamika. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami susunan membran biologis. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis faktor biofarmasetika. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis perubahan formulasi sediaan obat dalam rute yang berbeda. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengevaluasi ketersediaan hayati sediaan farmasi. Untuk bahan kajian atau materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa, yang pertama itu adalah ruang lingkup biofarmasetika, kemudian proses biofarmasetika, anatomi fungsi membran biologis, faktor biofarmasetika, biofarmasetika sediaan melalui oral, rektum, perkutan, optalmik, paru, dan parenteral, serta yang terakhir itu adalah ketersediaan hayati sediaan farmasi. Adapun teknik pembelajaran yang saya gunakan yaitu metode DIA
atau Delivery, Interaction, and Assessment. Metode ini merupakan metode yang menggabungkan 3 komponen penting dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan keterlibatan mahasiswa sehingga menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis, interaktif, dan berorientasi pada hasil yang relevan. Untuk komponen yang pertama itu adalah delivery atau penyampaian, di mana penyampaian materi pembelajaran kepada mahasiswa diberikan secara hybrid, baik daring ataupun luring. Penyampaian materi dilakukan dengan berbagai metode seperti ceramah, diskusi, presentasi, ataupun video pembelajaran. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur seperti buku, textbook, artikel, dan jurnal penelitian yang mendukung baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Untuk komponen yang kedua itu terkait interaction, di mana interaction yang saya lakukan di kelas yaitu sistem SCL atau Student Center Learning. Sistem ini menempatkan mahasiswa sebagai subjek dalam proses pembelajaran sehingga akan mengembangkan minat menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif pada setiap mahasiswa. Dalam menerapkan pembelajaran SCL, saya menerapkan 3 aspek. Yang pertama itu adalah interactive learning, di mana dalam memaparkan materi, dosen dan mahasiswa aktif bertanya, memberikan insight dan aktivitas-aktivitas praktis lainnya. Yang kedua yaitu small group. Small group di sini small group discussion untuk diskusi dengan melibatkan antar kelompok mahasiswa atau mahasiswa dengan dosen untuk menganalisis topik-topik tertentu. Kemudian yang ketiga itu adalah self-direct learning, di mana metode ini dengan cara pemberian tugas belajar kepada mahasiswa seperti tugas studi literatur, kemudian membuat ringkasannya. Adapun platform yang saya gunakan yaitu LMS yang dapat diakses melalui http myunemars.ac.id dan aplikasi dalam hal ini Edlink Universitas Megareski, di mana platform tersebut sangat membantu dalam proses pembelajaran, digunakan untuk mengisi presensi kelas, mengakses materi perkuliahan, mengerjakan kuis, dan mengumpulkan tugas. Selanjutnya untuk komponen yang ketiga yaitu assessment atau penilaian pembelajaran. Jadi pada tahap ini, pemahaman dan keterampilan mahasiswa dievaluasi untuk mengukur sejauh mana mahasiswa telah memahami materi yang diberikan, serta memberikan umpan balik yang konstruktif secara objektif dan transparan. Itulah model aspek asesmen yang saya lakukan, yaitu proses penilaian kepada mahasiswa secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Dan untuk asesmen sendiri, penilaiannya dilakukan dengan 6 komponen. Yang pertama itu adalah keaktifan mahasiswa di kelas dengan bobot 10%, tugas, kuis, dan diskusi itu berbobot 10%. Kemudian untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan bobot masing-masing 30%, sesuai dengan kontrak perkuliahan. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan yang terdiri dari delivery, interaction, and assessment atau sering disingkat DIA. Berikut saya akan tampilkan cuplikan video proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir mengikuti perkuliahan mata kuliah biofarmasetika untuk pertemuan kedua. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, jadi materi hari ini itu adalah perjalanan dan nasib obat di dalam tubuh. Ini adalah materi untuk pertemuan kedua. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya ingin mereview kembali ingatan kalian tentang materi pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Oke, silakan, Dek.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Bisa menjawab Ibu. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang peranan metabolisme terhadap aktivitas molekul dalam biofarmaseutika, di mana metabolisme memiliki peranan penting terhadap aktivitas molekul obat terhadap dalam tubuh. Oke, betul sekali ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait peranan metabolisme terhadap aktivitas molekul obat. Ya. Jadi untuk hari ini kita akan melangkah lebih jauh ya, masuk ke bagaimana perjalanan dan nasib obat di dalam tubuh. Nah, untuk materi hari ini kalian sudah bisa akses di Edlink ya, di Edlink masing-masing, dan jangan lupa untuk melakukan presensi ya. Oke. Nah, adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah hari ini, jadi diharapkan itu mahasiswa mampu menjelaskan tentang perjalanan dan nasib obat di dalam tubuh melalui proses biofarmaseutika, farmakokinetik, dan farmakodinamik. Nah, untuk capaian pembelajaran ini masih kalian akan dapatkan di pertemuan berikutnya, tapi fokusnya ke proses biofarmaseutika, ya. Oke, nah ini adalah konten kita hari ini. Jadi kita akan membahas terkait fase biofarmaseutika, fase farmakokinetika, fase farmakodinamika, perjalanan obat dalam tubuh, dan bagaimana nasib obat di dalam tubuh. Nah, ini adalah gambaran fase-fase yang dilalui obat ketika masuk ke dalam tubuh kita. Ada 3 fase. Yang pertama itu fase biofarmaseutika, kemudian fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamika. Nah, bisa kalian lihat di atas ya, bahwasanya untuk fase biofarmaseutika ini dia akan melalui 3 proses utama ya, mulai dari pelepasan atau liberasi, kemudian ada kelarutan atau disolusi, dan yang terakhir itu adalah fase absorpsi ya. Nah, untuk fase pelepasan ini dimulai pada saat aktif terlepas dari bentuk sediaannya. Kemudian untuk kelarutan, ketika saat aktif tadi yang sudah terlepas dari bentuk sediaannya, dia akan masuk ke cairan biologis tubuh. Dan terakhir adalah fase absorpsi, dia akan saat aktif yang tadinya sudah berada di dalam cairan tubuh itu akan masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Nah, ada beberapa faktor ya yang dapat mempengaruhi terjadinya fase biofarmaseutika. Salah satunya itu adalah sifat fisikokimia. Jadi sifat fisikokimia di sini itu seperti ukuran partikel. Jadi semakin kecil ukuran partikel suatu obat, maka dia akan memperluas jangkauannya untuk mencapai cairan biologis tubuh dan akhirnya bisa cepat terlepas dari bentuk sediaannya. Nah, yang selanjutnya itu adalah faktor rute pemberian. Bisa kalian lihat di atas ya, bahwasanya ini adalah berbagai macam rute pemberian obat ya. Ada melalui mata, kemudian mulut, hidung ya, secara intravena, intramuskular, subkutan. Nah, untuk kesemua rute pemberian obat ini dia pada intinya akan masuk ke kompartemen pembuluh darah. Nah, mungkin kalian berpikir, nah bagaimana dengan sediaan intravena? Sediaan intravena di sini kan diperuntukkan untuk sampainya kemana? Oke, ke sirkulasi, langsung ke sirkulasi sistemik. Ya, otomatis dia tidak melewati fase pelepasan karena dia langsung masuk ke pembuluh darah. Nah, oleh sebab itu untuk berbagai macam rute pemberian obat ini yang berbeda-beda, dia sangat tergantung pada fase biofarmaseutika khususnya untuk pelepasan, karena tidak semua rute ini bisa melewati fase pelepasan. Tapi pada intinya dia tetap akan masuk ke sirkulasi sistemik. Ya, betul ya. Nah, mungkin kalian melihat di atas. Lalu bagaimana dengan sediaan topikal? Sediaan topikal itu kan dia tujuannya untuk pemakaian luar. Tapi ada pengecualian untuk beberapa sediaan yang memang topikal tapi bisa sampai ke sirkulasi sistemik. Contohnya itu adalah patch transdermal ya. Mungkin kalian pernah dengar? Pernah? Oke, kita next ya. Nah, untuk fase yang kedua itu adalah fase farmakokinetik.
Jadi untuk fase farmakokinetik di sini ada 4 tahapan yang akan dilewati ya. Yang pertama itu adalah absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, untuk di fase absorpsi ini seperti halnya pada fase biofarmaseutika ya. Jadi zat aktif yang sudah ada di pembuluh darah ya, dia akan masuk ke fase distribusi, atau di mana proses obat yang dihantarkan dari sirkulasi sistemik yang tadi pada fase absorpsi itu akan masuk ke dalam jaringan dan cairan tubuh. Nah, apa saja yang harus diperhatikan di sini? Kalau di fase distribusi, tahapan distribusi itu yang harus kita perhatikan adalah ikatan protein plasma ya, ikatan protein plasma, ikatan obat terhadap protein plasma ya. Jadi yang mempengaruhi itu salah satunya adalah afinitas obat terhadap protein. Bagaimana kekuatan obat ini untuk berdampingan dengan si protein tadi ya. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke metabolisme ya. Untuk metabolisme sendiri, dia itu akan mengubah komposisi obat ya, sehingga menjadi lebih mudah larut dalam air dan bisa diekskresikan dengan mudah ya. Gunanya untuk apa? Artinya obatnya ini akan dirubah menjadi senyawa yang lebih polar ya, senyawa yang lebih polar. Kemudian siapa yang melakukan proses metabolisme di sini? Apa yang berperan penting pada proses metabolisme? Oke, yang berperan penting itu adalah enzim. Jadi enzim CYP 450 ya, atau sitokrom 450. Nah, dari proses metabolisme masuk ke tahap ekskresi, di mana eliminasi atau pembuangan ya, pembuangan obat dari dalam tubuh melalui ginjal dan dikeluarkan lewat urin ya. Selain urin, ada beberapa sediaan obat ya yang proses pengeluaran ekskresinya itu lewat keringat ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke fase farmakodinamik. Jadi fase farmakodinamik di sini obat akan berinteraksi dengan reseptor target dan menghasilkan efek pada tubuh. Nah, efek pada tubuh ini tidak hanya bersifat efek terapeutik ya, bisa jadi juga bersifat efek toksik. Nah, kapan bisa berubah menjadi efek toksik? Ketika dosis atau pemberiannya itu melebihi dosis terapi ya. Selain itu juga karena adanya interaksi obat, misalkan di dalam tubuh kita akan minum obat secara berdampingan ya, itu bisa menyebabkan efek toksik ataupun efek dari makanan. Nah, bisa kalian lihat di gambar, ini adalah gambaran secara visual bagaimana nasib atau perjalanan obat di dalam tubuh kita ya. Yang awalnya dari bentuk sediaan itu yang mengandung obat dengan zat aktif, ini untuk tablet ya, dia akan pecah menjadi granul, kemudian zat aktifnya terlepas dan larut. Ini masuk fase apa? Biofarmaseutika. Tahapan apa? Kelarutan atau liberasi dan disolusi ya. Oke, disolusi ya. Kemudian setelah terjadi tahapan liberasi dan disolusi tadi, obat sudah memiliki ketersediaan hayati atau pharmaceutical ability dan siap untuk diabsorpsi. Nah, setelah siap untuk diabsorpsi, kita masuk ke fase farmakokinetika. Ada yang masih ingat? Tadi farmakokinetika ini kan ATME ya. Ada yang masih ingat? Oh, oke. Silakan, Dek. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Iya. Apa itu ATME? ATME ini dia terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, di mana absorpsi adalah proses penyerapan dari lokasi pemberian ke dalam aliran darah atau biasa kita kenal dengan sirkulasi sistemik. Nah, yang kedua itu ada distribusi. Distribusi ini di mana proses obat diantarkan dari sirkulasi sistemik menuju jaringan-jaringan dan cairan tubuh. Nah, yang berikutnya ada metabolisme. Metabolisme ini terjadi pada proses tubuh yang dapat mengubah komposisi obat biasanya menjadi lebih larut agar mudah dikeluarkan dari tubuh. Dan yang terakhir ada ekskresi. Ekskresi ini biasa kita kenal dengan pengeluaran. Jadi ekskresi adalah pengeluaran atau proses eliminasi dan pembuangan obat dari dalam tubuh, biasanya itu dapat melalui ginjal dan urin. Oke, betul sekali ya. Kita beri aplaus dulu dong.
Oke, jadi betul sekali ya bahwasanya tadi untuk ADME sendiri itu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kemudian setelah melewati fase farmakokinetika, tahap selanjutnya itu adalah masuk ke fase farmakodinamika, di mana obat yang tadi sudah ada di dalam sirkulasi sistemik itu akan berinteraksi dengan reseptor dan tempat kerjanya sehingga menimbulkan efek ya. Oke. Nah, ini adalah gambaran ya, sama halnya tadi, dia akan berinteraksi dengan target, kemudian memberikan efek terapeutik. Biotransformasi ini sama halnya dengan fase metabolisme ya, kemudian memberikan efek samping dan eliminasi ya. Oke, jadi selain efek terapeutik ya, efek samping itu bisa terjadi ya, dan menyebabkan seseorang yang alergi terhadap obat tertentu itu menimbulkan efek samping ya. Oke, next, ini sama ya, perjalanan obat dan nasib dalam perjalanan dan nasib obat di dalam tubuh terkait fase eksposisi sama halnya dengan fase biofarmasetika, kemudian fase farmakokinetik, kemudian yang terakhir itu fase farmakodinamik. Untuk fase farmakokinetika di sini itu sering disebut sebagai bagaimana efek tubuh terhadap obat ya. Untuk fase farmakodinamik, bagaimana respon obat terhadap tubuh. Jadi ini adalah conclusion-nya. Jadi perjalanan obat di dalam tubuh itu terdiri dari 3 fase ya. Diawali dari fase biofarmasetika, kemudian fase farmakodinamik, dan diakhiri dengan fase farmakodinamik. Kemudian yang kedua tadi itu fase farmakokinetik. Ya, ini adalah referensi yang saya gunakan, jadi kalian bisa akses di Edlink. Sebelum masuk ke kuis, ada yang ingin bertanya atau kurang jelas? Saya Ibu. Oke, silahkan. Baik, terima kasih Ibu. Di sini saya ingin bertanya, Ya. apa tujuan utama obat mencapai sampel blood compartment setelah diberikan melalui berbagai rute? Itu Ibu pertanyaan dari saya. Oke, jadi mungkin pertanyaannya terkait ini ya? Iya. Apa kegunaan kenapa semua rute pemberian obat itu pada akhirnya sampai ke sampel blood compartment atau kompartemen darah? Jadi kenapa hal itu terjadi? Karena kembali lagi bahwasanya sampel blood compartment ini adalah titik sentral di mana rute pemberian obat ini akan melewati fase ini, tahap ini ya, masuk ke dalam kompartemen darah sebelum akhirnya didistribusikan ke seluruh tubuh dan berikatan dengan reseptornya masing-masing sehingga menimbulkan efek terapeutik. Ya? Jelas? Jelas. Oke. Ada lagi? Cukup? Oke. Oke, jadi selanjutnya kita akan masuk ke kuis. Nah, ini adalah kuis ya. Jadi silahkan buka Edlink-nya, di sana ada sistematika pengerjaannya. Kuisnya multiple choice terkait materi yang hari ini kita pelajari. Nanti pengumpulannya itu kurang dari 12 jam ya. Sebelum kita tutup, ada yang bisa menjelaskan ulang atau memberikan inti resume dari mata kuliah hari ini? Ada? Oke, silakan Dek. Intinya dari materi yang telah Ibu paparkan tadi yaitu nasib dan perjalanan obat di dalam tubuh itu melewati 3 fase. Yang pertama itu fase biofarmasetika yang terdiri dari 3 proses, yaitu pelepasan atau liberation, pelarutan atau disolusi, dan absorpsi. Yang kedua itu fase farmakokinetika yang mencakup di dalamnya itu fase distribusi, absorpsi, metabolisme, dan ekskresi. Dan yang terakhir yaitu fase farmakodinamika, yaitu fase di mana obat berinteraksi dengan reseptor dan menghasilkan efek pada tubuh. Oke, baik sekali ya. Kita beri aplaus dulu. Oke, saya kira cukup ya untuk materi hari ini. Ini adalah materi yang akan kita bahas lebih jauh untuk pertemuan berikutnya, pertemuan ketiga terkait LDA lagi ya. Tapi kita akan membahas sampai ke
inti-intinya bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi ketiganya ya, berdasarkan detail pemberian yang berbeda-beda. Silahkan kalian cari referensi ya, baik itu dari e-book, artikel, jurnal-jurnal ya, jurnal nasional, internasional. Kemudian nanti kita akan review sama-sama di pekan depan. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT khususnya pada bidang pengajaran untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.